Ya, kali ini kita akan membuat rumah minimalis modern satu lantai dengan atap limas. Nah, pertama kita perlu membuat rectangle terlebih dahulu. Toolsnya di sini ya, kita buat bebas saja terlebih dahulu. Oke, dan kemudian kita triple klik, klik kanan, kemudian make group. Nah, seperti ini ya, kita sudah make group. Dan kemudian kita perlu memastikan untuk area carportnya itu di depan. Jadi area carport ini kita perlu pastikan di klik dari sini ke sini, kita ketik di 6 meter 6000 ya, karena saya menggunakan milimeter, sorry, karena saya menggunakan milimeter. Dan kita posisikan untuk area carportnya itu di sebelah sini ya, kita klik dari sini ke sini di 6 meter. Nah, jadi ini akan muat dua mobil, nanti akan muat dua mobil dan satu atau dua motor gitu ya. Nah, setelah itu kita klik dari sini ke sini, ini sekitar di 3 meter misalkan, di 3 meter. Oke, nah jadi ini area carport, kemudian ini taman, kemudian ini area teras, seperti itu. Nah, lalu yang ini kita sesuaikan saja scale-nya, kita bisa menggunakan scale. Oke, scale yang ini, atau S ya, seperti itu. Nah, terus kita klik dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah seperti itu kita klik tab measure tool ya. Kita klik tab measure tool, klik dari sini ke belakang ya. Kita klik dari sini ke belakang di 6 meter katakanlah. Oke, jadi ini kita klik dari sini ke sini di 3 meter. Oke, di 3 meter. Atau misalkan ini terlalu lebar, ini kita kurangi saja 1 meter. Nah, jadi ini 2 meter saja. Nah, kemudian ini kita asumsikan ini sebagai area teras yang menjorok ke dalam ya. Kita klik dari sini ke sini di 2,5 meter misalkan. Oke. Nah, lalu setelah itu kita klik dari sini ke sini, kita beri taman, space untuk taman di 1 meter. Taman atau kolam seperti itu. Nah, bisa juga, selain itu kita bisa juga membuat side entrance atau pintu masuk samping ya. Selain pintu utama di sini ada pintu samping, itu kita klik tab measure tool, klik dari sini ke sini di 1,5 meter. Oke, di 1,5 meter. Nah, seperti itu. Dan klik dari sini ke belakang di 1,5 meter juga. Oke, jadi ini untuk akses pintu samping, ini pintu utamanya di sini. Nah, lalu kita langsung buat ininya garis untuk dinding depan ya. Kita buat outline-nya dulu untuk dinding area depan. Karena dinding area depan ini yang akan menentukan nanti bentuk fasadnya seperti apa. Nah, jadi untuk outline yang pertama ini kita buat seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan dimensi atau ukuran ya. Saya akan tunjukkan dimensi atau ukuran seperti ini. Ini jadi teman-teman bisa menggunakan ini dimension, klik satu kali, terus klik dari intersectionnya ke intersection, lalu klik di sini. Oke, lalu bisa diklik di sini, dan ini kita akan cek. Oke, jadi untuk lebar carport ya itu di 6 meter. Bisa muat untuk 2 mobil dan 1 atau 2 motor seperti itu. Nah, ini untuk ke belakangnya di 6 meter. Nah, jadi carportnya itu cukup lega ya, cukup lega dan lumayan luas. Nah, ini dari sini ke sini 8,5, dari sini ke sini ini 2,5 meter. Seperti itu. Nah, ini ke belakang ini 1,5 meter. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian dari sini ke sini itu di 4,5 meter. Nah, untuk area belakang-belakang ini teman-teman bisa bebas mengeksplorasi ya. Teman-teman bisa bebas mengeksplorasi nanti untuk tata letak denahnya seperti apa. Oke, kita coba. Setelah itu kita triple klik terlebih dahulu, terus kemudian kita pilih offset ya. Kita pilih offset. Klik sekali offset sini, kemudian klik ke dalam di 75. Enter. Oke, kemudian kita klik dari sini keluar 75. Jadi totalnya itu adalah 150 mili atau 15 cm. Nah, setelah itu kita iris saja. Ini garis yang tengah ini bisa kita hapus saja ya. Oke, kita iris. Caranya klik kanan lalu iris. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita klik line. Jadi ini kita perlu gabungkan ya antara garis yang satu dengan yang lainnya. Ini kita gabungkan terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita klik bidangnya ini permukaan surface, kemudian klik push, kita push ke atas, kita ketik 4,5 meter. Nah, contohnya ini 4,5 meter ya ketinggiannya. 4,5 meter itu ini masih dari area lantai carport ya teman-teman, bukan dari 00, karena nanti 00-nya itu akan naik lagi mungkin sekitar 30 atau 40 cm untuk kenaikan elevasi lantai
00 dari carport ya, seperti itu, dari area halaman atau carport seperti itu. Nah kemudian kita bisa triple klik kanan, kemudian make group. Oke, nah setelah itu kita asumsikan untuk pintu entrance-nya atau pintu masuknya utama itu dari samping sisi kiri sini. Nah oleh karena itu kita perlu bisa membuat rectangle. Oke, kemudian kita klik dari sini, dari ujung ke sudut sini, seperti ini ya. Oke, nah kemudian kita klik, kemudian kita push ke atas 30 cm, enter. Oke, nah ini kita atur ketinggian untuk terasnya ini dari carport ke teras di sini 30 cm. Kemudian kita triple klik kanan, make group seperti itu. Nah setelah itu kita bisa membuat lantai utamanya ya. Lantai utamanya ini kita bisa buat setinggi 40 cm dari carport seperti itu. Nah tapi sebelum membuat lantai utama kita perlu mengatur jalur-jalur dinding dan posisi-posisi ruangannya itu akan seperti apa ya teman-teman. Oke, kita bisa atur jalur-jalur dinding dengan posisi-posisi ruangannya. Jadi ini karena ini entrance-nya atau masuknya ini dari sini, sisi sebelah sini, maka ruang tamu itu bisa di area sini sepanjang ini. Ruang tamu bisa di sepanjang ini, dan nanti ini untuk pintu akses ke samping seperti itu. Nah oleh karena itu dinding di area sini ini bisa menjadi dinding ya, dinding yang nanti tetap saja akan dipenuhi dengan bukaan berupa pintu geser kaca untuk sirkulasi udara atau pencahayaan seperti itu. Nah kita bisa klik rotate rectangle, kita klik dari sini ke sini, dan tarik di sini 150 mili. Oke, kemudian kita klik, kemudian kita push ke atas. Oke, seperti ini. Kemudian kita triple klik kanan, make group. Nah kemudian kita move, tekan control, kita arahkan ke sini seperti itu. Kita duplikat ke sini ya. Nah oke, setelah itu untuk area ini bisa kita jadikan sebagai area kamar tidur misalnya. Ini bisa jadi area kamar tidur. Berarti kita klik move, tekan control, klik dari sini ke sini. Oke, seperti itu. Nah untuk yang ini ke sini ini di 3,5 meter. Nah ini bisa kita perpendek. Untuk dinding yang ini kita bisa perpendek. Oke, nah setelah itu kita bisa rotate copy ya. Kita klik rotate copy 90. Nah kemudian yang ini kita push ke belakang. Yang ini kita sempurnakan connectionnya. Oke, seperti itu. Nah ini kita bisa buat area kamar mandi. Kita klik ke sini di 1,5 meter misalkan, dan kemudian klik dari sini ke sini di 2 meter, enter. Nah lalu di sini ke sini 925, atau ini kita kurangi saja, ini kita kurangi jadi 1,8, jadi kita kurangi 20 cm seperti itu. Kemudian kita klik tab master tool dari sini ke sini di 3 meter misalkan ya, di 3 meter atau 3,2 atau 3,2, enter. Nah maka ini adalah ini kita push ya, kita push ke sini. Nah ini kita move, control, kita tempatkan di sini, kita triple klik dan arahkan di sini. Oke, kita klik, kita rotate, control sampai sini. Oke, lalu kita bisa push sampai sini. Kita klik, kita push sampai sini, dan ini kita push sampai sini. Nah ini untuk area kamar mandi. Nah setelah itu ini kita bisa perpanjang saja sesuai dengan kamar yang di depan ya teman-teman, dan ini kita bisa perpanjang juga. Kita move, control, kita arahkan di sini. Nah kemudian kita bisa copy dinding yang ini, kita move, tekan control, kita arahkan di sini. Nah seperti itu, kita adjust ya, kita adjust di sini. Lalu ini kita adjust.
Oke, nah ini adalah tata letak untuk kamar tidur, depan dan kamar tidur belakang. Nah, sementara untuk yang area samping sini, ini bisa menjadi konsep open layout seperti itu ya. Jadi ini kita bisa berikan di sini 1,5 meter ya, dari sini ke sini 1,5 meter. Nah, lalu kemudian ini kita bisa push ke sini, atau bisa juga kita sampai sini saja. Lalu yang area sini ini nanti untuk akses masuk ya, akses keluar masuk untuk area yang dari samping kanan sini ya. Nah, maka dari itu kita bisa copy dinding, kemudian kita move, tekan Ctrl, klik, kemudian kita place di sini, dan lalu kita adjust dindingnya seperti ini. Oke, kita adjust dindingnya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa klik dan move, tekan Ctrl, kita place di sini dindingnya. Kita atur seperti ini ya. Kita atur seperti ini. Atau seperti ini supaya nanti areanya lebih luas. Oke, nah lalu yang ini juga kita adjust, klik dari sini ke sini. Oke, yang ini juga ini kita adjust. Oke, nah nanti area ini bisa menjadi area pintu sliding gitu, area pintu sliding untuk pencahayaan di ruang dalam juga. Jadi secara pencahayaan ini bisa terpenuhi semua. Nah, setelah dinding terpenuhi, kita bisa lengkapi ini ya, lengkapi yang dinding sebelah sini. Kita lengkapi dinding yang sebelah sini. Kita triple klik, kita push sampai sini. Oke, dan juga kita bisa duplicate. Ke depan ya. Move, control. Nah, ini kita bisa duplicate sampai sini. Nah, kita bisa push di sini. Klik, push ke bawah sekitar 1,2 meter misalkan. Dan juga ini kita move, tekan Ctrl, kita tempatkan di sini. Oke, kita triple klik, kita push sampai full. Nah, setelah itu kita bisa membuat lantai. Kita klik garis, kita klik dari sini ke sini, kita ikuti saja jalurnya ya. Di sini misalkan kita di sini, karena nanti ini untuk landasan pintu utama ya. Oke, ini di sini, kemudian di sini. Nah, jadi ini cara membuat lantai. Jadi bidang dasarnya ini kita bisa membuat polanya itu dengan mengikuti jalur dinding yang ada, area yang akan kita tentukan letak lantainya, dan kita menggunakan line, kemudian kita klik push, kita push ke atas di 40 cm, enter, kemudian kita triple klik kanan, make group. Nah, kemudian kita move ya, klik dari sini ke bawah sini. Nah, kemudian setelah itu kita bisa triple klik, kita tekan rectangle, klik rectangle di sini, kita klik dari sini. Klik dari sini ke area sini. Oke. Nah, kemudian kita klik dan push ke bawah di 50 mili atau 5 cm seperti itu. Nah, kemudian kita bisa membuat untuk lantainya. Kemudian saya sudah siapkan untuk template-nya. Kita bisa menggunakan ini ya, tekstur ini untuk lantai utama. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita klik tile, klik di sini, dan klik di sini. Kemudian kita adjust ya. Gelap terangnya bisa kita adjust seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk gambaran denah awalnya itu seperti ini. Ini saya coba perjelas ini ya. Saya coba perjelas ukurannya atau dimensi. Sebentar. Jadi untuk membuat dimensi ini bisa kita klik ini ke sini. Nah, yang ini 6 meter, yang ini di 3,2.
seperti itu. Nah, kita perlu membuat tab master tool dulu. Klik dari sini ke sini sedikit, oke, untuk acuan. Kemudian klik dari dimensi, klik dari sini ke sini 3,5, oke, 1,5, oke, klik dari sini ke sini, ini 3,2. Oke, kemudian klik tab master tool lagi, klik dari sini ke sini, misalkan klik dari sini ke sini 3 meter, yang ini 4,5. Oke, ini klik dari sini ke sini, klik dari sini ke sini. Oke, nah jadi ukurannya seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa contoh untuk layoutnya, atau teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan versi teman-teman sendiri. Nah, saya akan beri contoh untuk membuat openingan atau pintu utama ya, pintu utama dan jendela di area depan ini. Nanti kemudian teman-teman bisa lanjutkan untuk membuat di area belakangnya seperti itu. Nah, ini kita klik ini tab master tool, kemudian kita ketik ke atas itu di 2,5 meter, misalkan di 2,5 meter, enter. Oke. Nah, setelah itu kita tab master tool lagi, klik dari sini ke sini di 1,2, misalkan 1,2 meter, dan klik dari sini ke sini. Nah, itu. Ini kita buat garis bantunya seperti ini. Nah, kemudian kita buat rectangle dari sini ke sini. Kita push sampai limit. Kita push sampai limit seperti itu. Oke, jadi ini nanti untuk pintu utama ya. Oke, sebelumnya kita bisa menggunakan field of view. Kita bisa mengatur field of view-nya untuk memudahkan editing ya. Nah, jadi kita bisa klik line, klik dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kemudian klik line lagi, kita klik dari sini. Anggaplah untuk frame-nya itu di 1,15 cm. Kita ketik di sini 60. Di sini. Nah, lalu kita bisa membuat takian di sini. Kita bisa tab master tool, klik sini ke sini 10. Dan klik dari sini ke sini 50. Misalnya ketebalan untuk pintu daun pintunya ya. Kita buat takian, kita buat line, kita hapus, ini hapus. Oke. Nah, kita kita klik ini ya. Garis 1 2 3 dengan shift ya. Dan klik follow me, kemudian klik di sini. Nah, ini udah otomatis nanti akan mengikuti sesuai dengan profil dari jalur yang sudah kita tentukan seperti itu. Nah, ini sudah ada takiannya secara detail ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa triple klik kanan, kemudian make group, dan kita bisa menggunakan wood, kayu untuk mengisi materialnya. Dan karena ini bukaan ke dalam, jadi kita bisa membuatnya dari sini menggunakan rectangle ya. Klik dari sini ke sini. Nah, kemudian klik push, kita push ke atas ya. Kita push ke atas. Oke, kemudian triple klik, kemudian make group. Lalu bisa atur materialnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk pembuatan pintu. Ini pembuatan pintu, dan kemudian kita akan membuat jendela. Klik dari sini ke atas, kita sesuaikan saja. Untuk klik dari sini ke atas. Nah, ini ini kita sesuaikan saja. Nah, kemudian kita bisa klik dari sini, klik dari sini ke sini. Dari sini ke sini ya, begini ya. Dan klik dari sini ke sini anggaplah di 70 cm misalkan. Dan ini full sampai bawah. Oke. Kita menggunakan tab master tool ya, sama ya. Kita menggunakan tab master tool, klik dari sini ke bawah. Nah, lalu kita atur dari sini ke sini di 70 cm. Ini kita bikin sama. Oke. Begitu. Nah, ini lalu kita bisa membuat rectangle di sini. Oke, lalu klik push ke dalam. Oke, kita rectangle dari sini ke sini, kita push ke dalam.
Oke, seperti itu. Jadi ini basic untuk pembuatan openingan jendela ya. Lalu kemudian setelah itu kita bisa membuat rectangle. Kita buat dari sini ke sini. Oke, klik offset ke offset ke dalam di 35 mili atau sesuai ukuran pabrikan aja ya. Untuk kusennya kita ketik 120 mili. Kita make group. Oke, dan anggaplah ini adalah bukaan ini engsel engsel samping seperti itu. Kita klik offset ke dalam di misalkan di 50 misalkan. Kita hapus, kita klik push ke belakang di 40. Kita klik dari sini ke sini. Oke, triple klik kiri kanan make group dan kemudian kita bisa menggunakan color. Nah, kita menggunakan color, kita klik dari sini, kita assign materialnya, kita isi materialnya, kemudian kita klik glass, kita klik glass blue, triple klik di sini. Oke, nah kemudian kita assign opacity-nya seperti itu. Klik klik kanan make component, kemudian create. Nah, lalu kita bisa copy, kita move kita move control. Oke, kita arahkan ke sini. Kita arahkan ke sini. Nah, ini adalah posisi penempatan dan pembuatan pintu jendela. Jadi teman-teman bisa meneruskan ya untuk membuat yang di sini. Teman-teman bisa meneruskan untuk membuat yang di sini. Ini saya akan fokuskan di area depan ya, supaya terlihat bentukannya. Nah, oke, kemudian kita bisa membuat rectangle dari sini ke sini. Oke, nah lalu kita bisa isi materialnya. Kita bisa isi materialnya itu dengan material pavement seperti itu. Kita membuat rectangle di sini, kita push ke atas. Kita triple klik kanan make group. Kita klik dari sini ke sini. Kita klik dari sini ke sini. Kita push ke atas gini, triple klik, kemudian make group. Nah, lalu kita bisa pilih landscapingnya. Kita pilih landscaping yang ini. Nah, kemudian ini kita bisa isi air ya, water sini. Kita isi water sini. Misalkan ini adalah kolam. Oke, triple klik make group dan lalu kita bisa isi material tile. Material tile untuk teras dan kemudian untuk yang selain teras itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan minat teman-teman. Ini akan jadi kolam atau jadi apa, seperti itu. Nah, selain itu bisa juga kita tambahkan material ya, material lain di sini. Kita push, kita beri ketebalan mungkin sekitar 5 atau 3 cm seperti itu. Lalu kita tambahkan ornamen, misalkan batu alam seperti itu. Nah, begini. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat atap ya. Kita perlu rectangle terlebih dahulu. Kita klik dari sini ke sini, dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Kita klik erase. Nah, kemudian kita klik dari sini ke sini. Kemudian kita klik push ke atas di 150 misalkan, enter, dan triple klik kanan and make group. Nah, kita fokuskan untuk membuat atapnya itu dari sini, jalurnya seperti ini. Kita membuat kita bisa ketik rectangle dari sini ke sini. Oke, arahnya ke sini. Nah, kita push ke atas ya, misalkan kita push ke atas di 1 meter misalkan, enter.
Nah, triple klik, kita make group. Oke, lalu kita buat rectangle lagi seperti itu. Di sini kita offset ya, offset keluar di 60 cm. Kemudian kita klik erase, kita erase. Kita buat garis. Nah, kita klik, kita move. Oke, kita cari proporsional. Misalnya ini sudah cukup proporsional, berarti sudah oke. Oke, kita lengkapi garisnya seperti itu. Lalu kita buat line, di sini. Ya. Nah, tentunya kita bisa buat protractor, klik dari sini ke sini di 45. Kemudian dari sini ke sini ini 45. Klik, kemudian kita pindahkan ya dari sini. Terus kita klik move. Oke. Kemudian kita move ke atas ya, set seperti ini. Nah, lalu kita klik, kita move. Oke, sepanjang 2925. Nah, yang ini juga sama ya. Kita move ke sini 2925. Enter. Nah, jadi ini dan ini sama sudah. Oke, lalu kita erase aja. Oke. Nah, setelah itu kita bisa membuat hubungan atau kita bisa membuat ini ke bawah ini di 20 cm lisplang. Nah, kita bisa membuat kerpusnya, hubungannya. Kita klik offset ke dalam di 150 ya. Dan ini kita select ya. Jangan lupa kita select, kita perlu select dulu 150. Kita klik offset 150. Kita klik offset ke dalam 150. Oke. Nah, lalu kita klik push keluar 130 misalkan. Oke, yang ini juga kita double klik saja. Oke, ini kita double klik. Oke, lalu kita klik line seperti ini. Oke, lalu kita klik line. Oke, kita klik line dari sini. Oke, kita klik line. Nah, begitu. Nah, ini bisa kita hapus ya, garis-garis yang tidak kita perlukan ini bisa kita hapus saja. Nah, ini bisa kita buat miring juga. Ini kita offset ke dalam di 20 misalkan. Atau offset ke dalam lagi. Oke, sepanjang ini misalkan di 90. Kita push ke atas di 180. Nah, ini kita bisa tambahkan garis, kemudian kita tambahkan garis. Oke, nah ini kita tambahkan garis juga. Ini hapus, ini hapus. Nah, ini kita tambahkan garis. Nah, demikian juga dengan yang ini. Ini kita hapus, ini kita hapus. Oke, nah kemudian kita triple klik kanan, make group, dan kita buat color ya. Warnanya kita hitamkan. Kita triple klik, offset ke dalam di 20 mili, offset ke atas 15 mili misalkan. Kita ketik, klik. Ini ya, kita menggunakan ini dari material. Nah, lalu kita bisa menggunakan roofing. Kita klik. Nah, kita assign saja saturationnya kita gelapkan, warnanya juga. Kita teksturnya kita position. Texture position. Oke, kita select, klik dari sini ke sini, kemudian kita klik dari sini ke sini. Oke, nah seperti itu untuk atapnya. Nah, teman-teman juga bisa membuat duct
dak beton ya, anggaplah dak beton itu dari sini ke sini, terus kemudian ini ke sini. Ini kita bisa perpanjang. Nah, ini kita bisa perpanjang sampai sini atau lebih. Tambahin sedikit. Nah, oke, make group. Dan ini bisa kita hapus lagi ke atas. Nah, ini kita bisa tambahkan kisi-kisi ya, teman-teman. Make component, create. Jadi ini bisa jadi adalah beton yang dilapisi tekstur kayu seperti itu. Karena kan sekarang banyak teknologi material yang bisa menyerupai kayu. Sorry. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian yang ini kita bisa tambahkan ornamen ya, kita bisa tambahkan sedikit ornamen. Kita hapus dari sini, keluar, make group. Bisa tambahkan yang ini. Oke, atau kita kita beri materialnya yang ini. Nah, semacam itu. Nah, setelah itu kita bisa membuat kanopi nih. Kita bisa membuat kanopi. Kita tambahkan kanopi dari sini ke sini. Oke, kita push. Ini ketebalannya sekitar 140 ya. Kita mundur ke belakang sedikit. Oke, baru kita klik. Kita ke sini. Kita ke sini sedikit. Oke, kita klik offset ke dalam di 60 misalkan. Kita hapus sampai limit. Kita klik edit copy. Oke, kemudian triple klik kanan make group, kemudian edit paste in place dan push ke kanan di 60. Oke. Dan triple klik kanan make component create. Nah, kita bisa langsung beri warna hitam. Kita move, tekan Ctrl. Oke, kita arahkan ke sini. Klik. Oke, kemudian kita ketik di 8/. Nah, ini kita bisa hapus saja. Nah, lalu kita bikin balok anakan sedikit di sini ya sekitar 30, 30-40 atau 40-60 seperti itu. Klik kanan make component, create, assign materialnya. Move, tekan Ctrl. Place di sini, ketik 4/, enter. Nah, ini sudah jadi rangka. Nah, jangan lupa ini kita perlu tambahkan rangka di sini. Kita perlu tambahkan beberapa rangka ya untuk kanopinya. Kita hapus sampai sini, triple klik, kita make group. Oke, ini kita move. Oke, kemudian yang ini kita move, Ctrl. Kita move Ctrl sampai sini. Oke, nah kemudian untuk area ini sebetulnya kita bisa tambahkan dinding. Oke, dinding seperti ini ya. Kita triple klik kanan make group. Nah, ini kita bisa push ke sini. Nah, ini anggaplah ini kita beri cekungan seperti itu. Dan oke, kira-kira begitu. Nanti teman-teman bisa atur ya. Ini bisa teman-teman sesuaikan. Nah, teman-teman juga bisa membuat ada material di sini, material yang lebih unik, atau mungkin terkesan terlalu rame ya. Ini kasih material ini, dan ini sebenarnya bisa kita ganti dengan ini. Nah, seperti itu supaya tidak terkesan monoton.
Nah, ini adalah contoh pagar ya. Ini adalah contoh pagar. Nah, ini saya berikan sampel cara membuat pagar. Ini teman-teman bisa teruskan. Offset ke dalam 40. Iris, klik offset ke dalam 40. Enter. Double klik kanan, make group. Oke, kita bisa berikan hollow kecil. Triple klik, make component, create, dan move, control. Arahkan ke sini, ketik 40 slash enter. Nah, ini kita klik kanan, make group, kita assign materialnya seperti ini. Nah, anggaplah ini adalah nanti bisa buka tutup. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada area peralihan. Sorry. Perspektif. Nah, ini untuk ini kita klik kanan, make group. Ini area jalannya ya. Nah, ini untuk kendaraannya bisa kita simulasikan berada di sini. Nah, ini jadi untuk kendaraannya ini ada 2. Bisa memuat 2 maksudnya. Nah, ini cukup panjang dan bisa memuat 2 untuk kendaraannya. Ini kita bisa move ke sini. Nah, oke lah seperti itu. Dan setelah itu kita bisa gunakan ini untuk taman, penempatan pohon. Seperti itu teman-teman. Nah, terus kemudian ya ini nanti bisa jadi pintu kamuflase ya. Nah, anggaplah ini nanti pintu kamuflase. Seperti itu, ini anggaplah nanti pintu kamuflase. Oke, nah, lalu untuk stylenya kita bisa ganti seperti ini dan kita bisa beri shadow seperti ini. Lalu komponen, kita bisa klik komponen itu di default tray ini ya. Nah, ini untuk supaya terlihat nanti proporsi orangnya seperti apa. Oke, semoga menjadi manfaat ya teman-teman. Untuk yang area-area belakang nanti teman-teman bisa explore secara mandiri, pembuatan pintu, taman, dan sebagainya. Dan jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel ini. Ikuti terus video-video dan inspirasi desain rumah berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas.